mimpi. Kasih mimpi kelihatan neraka itu kayak gimana itu sepertinya, dan orang-orang itu terbakar dan minta tolong. Asyhadu 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 alla ilaha illallah. alla ilaha illallah. Ini langsung ditarik ya, masukin. Nggak sakit. Doain ya biar nggak sakit. Mas ini mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icut. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para GSP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan para pecinta misteri seluruh Nusantara bahkan mancanegara. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini GSP kehadiran tamu seorang Chinese. Dari mana, Mas? Saya dari Bangka. Dari Bangka, Bangka Iya. Belitung. Maaf, namanya siapa? Kalau nama sekarang saya namanya Cukim. 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 Nama Chinese itu? Iya. Cukim. Apa yang bisa membuat Anda bisa pengen nemuin saya? Apa bisa ceritakan apa tujuannya? Tujuan saya utama, saya pengen masuk Islam tadi. Masuk Islam. Iya. Memang agamanya apa sebenarnya? Saya sebelumnya agamanya Konghucu. Kok tahu-tahu bisa pengen masuk Islam itu ada cerita apa? Nah, ceritanya mungkin panjang ya, mungkin bisa diperpendek biar nggak terlalu panjang. Iya, Jadi diceritakan lah. Gimana? Seperti apa? Waktu langsung aja ya, pada intinya iya. ya pada saat saya lagi tidur itu saya mimpi. Dikasih mimpi kelihatan neraka itu kayak gimana itu sepertinya, dan orang-orang itu terbakar dan minta tolong gitu. Dan pedih banget saya melihatnya itu. Saya kayaknya ditinggalin sendiri di situ di dunia ini. Terus tubuh itu terasa gemetaran, meriang, segala macem lah pokoknya. Sampai saya terbangun sendiri dan nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Waktu mimpi masih agama Konghucu. Iya benar. Mas Cukim kok tahu kalau itu neraka, terus orang dibakar, orang minta tolong, teriak-teriak, nangis, terus wah pedih, begitu pedihnya ya. Itu dari mana Anda bisa tahu itu neraka? Soalnya kalau di dunia nyata nggak mungkin kita dibakar, dan apinya tuh mirip banget lahar gunung berapi yang panasnya luar biasa gitu. Situ ngerasa gitu ya? Enggak, dalam mimpi itu Mas Cukim itu ngerasa di lokasi itu? Iya, saya persis di sampingnya. Mungkin di sampingnya, itu iya. ngerasa panas juga, kena Panas. Aduh gimana ya? Gemetaran, seakan-akan nggak bisa ngomong gitu. Mau keluar dari situ itu harus gimana? Nggak bisa dengan kata-kata pun. Nah itu pas ngelihat di neraka orang dibakar itu Mas Cukim ngelihat itu berapa ratus orang, berapa ribu atau berapa miliar orang yang ditenggelamkan itu dibakar. Banyak sekali. Nggak kehitung, itu ngerasa banyak banget yang teriak-teriak kayak gitu. Iya, dia minta tolong gitu. Saya nggak bisa cerita ya, soalnya sedih banget. Si Mas
matanya sampai berlinang air mata ya. Saya nggak bisa. Merah. Ingat masa itu ya waktu Iya. mimpi itu. Dari itu saya terbangun aja, Oh. langsung terbangun. Cuma simpel itu aja ya Iya. mimpinya ya. Tubuh saya gemetaran seperti orang mau sakit pas terbangun dari mimpi itu. Apa yang Anda pikirkan waktu ketika terbangun terus mimpi seperti itu? Anda ngerasain apa? Ini apa sih gitu? Iya, Kepikir nggak? saya bertanya ini tanda apa, tapi saya harus bertanya kepada siapa gitu. Sedangkan saya cerita sama orang belum tentu orang mau menerima apa yang saya omong, mungkin hanya mimpi bunga mimpi tidur lah itu kan. Mimpi mah jam berapa itu masuk? Itu kurang lebih udah lewat dari tengah malam lah dikit. Apalagi bisa mungkin mimpi yang lain? Ada mimpinya waktu itu dikasih penglihatan saya jadi seorang ustadz gitu. Mimpinya? Iya. Jadi seorang ustadz terus Ya saya ceramah-ceramah itu ngasih drama, terus bantu orang yang tidak punya, berbagi, merekrut orang yang nggak punya pekerjaan ke tempat saya biar mereka bisa bekerja dan menghasilkan uang buat mereka sendiri. Itu mimpinya. ini setelah mimpi ketemu neraka, Iya. berjumpa neraka, terus setelah beberapa hari mimpi jadi ustadz. Iya. Padahal situ masih agama Konghucu, nggak ngerti tentang agama Islam. Sama sekali tidak. Ada neraka, ada surga, ada ustadz, itu nggak terpikir kan? Enggak sama sekali. Berarti ketika mimpi, dua mimpi itu kan, Iya. mimpi di neraka, ketemu neraka, berjumpa neraka, terus mimpi jadi ustadz. Iya. Terus Mas Cukin Mungkin. punya inisiatif, saya ini apa sih, kayak mungkin belajar tentang Islam kali ya, terus Iya. terus kepingin masuk Islam gitu dari mimpi itu. Dari mimpi itu. Kalau niatnya memang nggak ada ke situnya, tapi Oh. hati itu yang menggerak. Oh, Tidak lama dari itu Oh, hati yang bergerak. bergerak. Jadi batin itu ngomong, ada bisikan memberi penglihatan kamu masuk Islam. oh, Siapa tahu kamu dapat pencerahan dan bimbingan dari guru-guru baik. berarti para GSP masukin ini ketika mimpi ya, berada di neraka, melihat neraka, terus jadi ustadz, ada yang menggerakkan dalam hatinya ya, udah masuk Islam aja. Berarti beliau ini dapat hidayah. Gus, Ya, kebetulan Gus kan ngomong saya udah dapat hidayah nih. iya ya betul. Jadi saya pengen masuk Islam. Masya Allah. Beneran nih, Serius, nggak ada yang maksa. tidak ada yang memaksa. Keluargamu sama sekali. gimana? Kalau Bapak, keluarga, ibu? saya secara perlahan mungkin bisa ngomong dengan baik-baik untuk masalah agama. Oh, aman ya, insya Allah aman ya. Insya Allah. Boleh ya. Oke, kalau gitu para GSP, karena Mas Cungkim nanti syahadat di sini ya, Iya. dengan ikhlas dan tulus hanya karena Allah, karena doa dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Syahadat disaksikan sama teman-teman di sini. Nanti juga ada surat lah dari yayasan saya, dari masjid sini atau musola, insya Allah ya, nanti seperti itu. Tapi syaratnya ketika udah masuk Islam, nanti syahadat ya, otomatis udah masuk Islam. Ada kayak jadi Corbuzier itu kan, itu dapat hidayah juga beliau, Mas Dedi yang mengislamkan, yang itu waktu syahadatnya itu Gus Miftah. Iya, Gus Miftah. Cuman ya yang beratnya ya habis itu kan ada syariat lagi, Mas. Disunat. Tahu disunat? Dipotong ini. Potong. Iya. Kamu masih lancip apa Mas? Lancip. Lancip kan? Kulup, ada kulupnya. Ada kulupnya, nanti sebagai sunnah Rasul harus dipotong, disunat namanya. Mau? Nah itu sakit nggak Gus? Nah nanti kalau anak kecil biasanya ya dipotong pakai apa sih, ada alatnya sendiri. Cuman kalau udah gede gini ya mungkin pakai petel apa pakai geranci ya. Dingok-ngok gitu. Ya udah tak ambilin dulu contohnya lah. Biar belum syahadat aku tak ngambil buat nyunatnya itu dulu, ntar tungguin itu syuting dulu, biarin aja. Potong habis. Gimana ini para GSP? Kemana nih busnya? Kok ngilang?
lah. Apa yang terjadi? Waduh, tinggalin. Lah ini Pakai ini nggak sunatkan. Karena kan udah umur sampean kan. Jadi ini begini, diketok gini nanti diketok gitu. lah itu mau bikin acara. Wah, sakit. Tapi kan keras udah tua, mah udah dewasa. Kalau kecilan pakai apa itu dulu itu anak-anak amat zaman sekarang itu kan pakai apa operasi apa sih? Laser itu gampang susut. Lah ini udah laser nggak muat Mas, masuknya situ Mas. Ya Kan udah Mas- potong aja. Ini langsung ditarik ya, masukin. Nggak sakit nanti. Nggak mau itu Enggak, tapi pelan-pelan aja. Tak sampai dulu aja. Udah tenang aja. Masa udah masuk Islam loh, syaratnya harus disunat pakai ini malah lari. Aduh. Konyol ini. Udah tenang aja. Nanti rahasia jangan disyuting pas nyunatnya, jangan disyuting. Baru disensor sama itunya. Pokoknya tahu-tahu udah kelar aja. Belum nikah kan? belum. Nah, kenikmatan nikah itu salah satunya harus disunat Mas. Biar nggak glojor gitu. Ada gerut-gerutnya. Ada gerut-gerut kenikmatannya. Ya udah. Astagfirullah, Masya Allah. Ini bukan percaya, ini serius ya. Memang harus habis syahadat ya. Ya kalau udah mualaf ya, kalau belum sunat ya wajibnya disunat. Karena itu apa? Sunat itu kan kesehatan. Ini kan termasuk kesehatan itu kan. Karena kalau kencing, kalau belum disunat itu air kencingnya itu bisa masuk menyelinap ke kulupnya itu. Kalau ini air kencing udah bersih, jadi suci untuk melaksanakan apa ibadah-ibadah seperti sholat 5 waktu, ya kan? Terus ibadah-ibadah yang lain itu dengan kesucian. Oke, sekarang biar nggak berubah pikiran, langsung syahadat aja. Takutnya berubah lagi nanti ya. Karena ada sunat takut, bener nggak jadi masuk Islam saya lari ke sono. Ntar ngimpi lagi ketemu neraka. Kayak orang mau nyambel. Lah alatnya seperti ini spontan lah. Biasanya saya nggak pernah nunatin orang lah. Orang masuk sini, orang masuk Islam ya. Aku ngambil spontan aja itu alat dapur istri saya. Waduh. Kan bisa kepotong semua. Enggak usah tenang udah ntar yang apa di kalau enggak itu nggak bisa pakai geraji. Gergaji. Ya udah sekarang ngadep sini. Oke, para GSP disaksikan teman-teman di sini, jamaah semua, dan itu juga banyak ya tamu yang menyaksikan semua di sini. Dan disaksikan oleh para GSP juga mendoakan semoga Mas Cukim ini ya ketika jadi mualaf masuk Islam akhirnya Allah meridhoi ya, diberikan syafaat Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam yang kafah, Islam yang utuh, ya utuh, Insya Allah berkah. Ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah bisa itu. Belajar ya, sedikit-sedikit ya. Iya, belajar. Ya udah, yang fasih lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak apa-apa. Nanti belajar lagi sama Ustadz yang lain-lain. Tajwidnya belum disempurnakan. Tapi alhamdulillah beliau ini sebelum masuk Islam aja belum masuk Islam loh. Udah bisa baca meskipun masih apa terputus-putus ya bahasanya, lafadznya. Ashhadu alla ilaha illallah La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah
Saya bersaksi Saya bersaksi tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ridho ilahi. Al-Fatihah. Alhamdulillah, sudah masuk Islam. Berarti Anda sudah memeluk agama Islam, mualaf. Ganti namanya Pak Ustaz. Ganti namanya. Saritin mau. Waduh, Saritin. Punya nama sendiri apa tak kasih Pak Ustadz? Pengennya punya. Dikasih Pak Ustadz aja namanya yang terbaik aja. Terbaik ya. Saya kasih nama antum, Anda Muhammad Hidayatullah. Masya Allah. Artinya tahu. Belum tahu ini Pak Ustadz. Boleh dijelasin? Muhammad itu kan memang dari nama beliau Nabi Muhammad kan. Ya, Hidayatullah artinya dapat hidayah dari mana? Dari Allah. Hidayatullah. Hidayah dari Allah karena Anda mimpi ada di neraka, melihat neraka begitu sadisnya, begitu orang disiksa, ribuan manusia, masya Allah, nggak kehitung lah ya. Akhirnya Anda mimpi lagi dapat mimpi itu jadi seorang ustadz, seorang kiai, bimbing masyarakat, masya Allah. Nah, semua itu dapat dari mana? Dapat dari mimpi lewat apa? Hidayah dari Allah. Makanya nama sampean Muhammad Hidayatullah. Muhammad Hidayatullah. Subhanallah. Semoga berkah. Semoga berkah. Ya. Nanti habis ini belajar banyak tentang ilmu agama, tentang gimana cara berwudu, bersuci, gimana cara sholat 5 waktu, ada maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, dan sholat-sholat yang lain. Belajar puasa, Ramadan, belajar banyak lah tentang agama Islam, terutama belajar Al-Quran. Karena itu Nabi Muhammad ketika mendapat wahyu kan di Gua Hira itu apa? Iqra, suruh membaca. Membaca bukan hanya membaca Al-Quran saja, tetapi membaca dunia. Kita baca. Dan artinya Iqra itu sendiri suruh membaca apapun dari diri kita, suruh baik diri, berprasangka yang baik kepada orang lain, beramah tamah, bekerja, mencari nafkah buat keluarga dan sebagainya itu membaca. Nah, ketika sudah kita membaca semua perilaku tentang diri kita, tentang manusia itu, pengetahuan, belajar, insya Allah kehidupan kita nanti akan menjadi keberkahan, kehidupan yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah. Oke Mas Hidayah, saya panggil Muhammad Hidayah sekarang ya. Ini aku ngerasa ya, Mas Hidayah ini sebelum masuk Islam sering dapat gangguan. Iya, bener kan? Bisa ceritakan? Soalnya aku ngelihat dari energi dari pancaran kamu memang belum bersih bener ya. Ketika masa lalumu seperti apa gitu. Ada gangguan orang yang ada syirik lah tentang pekerjaan. Bisa ceritakan seperti apa? Kalau untuk masalah energi negatif yang tadi yang Pak Ustadz rasakan pada diri saya itu emang benar, dan itu dampaknya memang udah lama. Gangguannya kayak apa? Ya, Pernah kayak apa? dalam kehidupan saya itu gelisah, pikiran melayang, terus pokoknya setiap kali saya menatap itu seperti hampa gitu. Depan saya tuh kayaknya nggak ada arah, nggak ada tujuan sama sekali dalam kehidupan itu. Pernah nggak mungkin di rumah itu ada suara-suara yang bisikan kayak mungkin apalah, atau benda jatuh atau apa, atau suara atau... Pernah saya melintas lah, saya melihat sosok gitu, tapi memang tidak nampak jelas, sebatas kaki ya, seperti ada yang lewat, kakinya kelihatan. Terus suara apa ya, yang putih ya, terus
serem banget suaranya. Pernah saya dengar dia tertawa. Saya lagi jongkok, dengar suara dia, saya kabur. Oke, para KSP, Mas Muhammad Hidayatullah ini juga merasa beliau sering diganggu ya ketika belum masuk Islam, dan sampai sekarang auranya masih ada. Nanti coba saya akan ruqyah ya. Tapi sebelumnya Mas, ini kan biar sempurna nih, Iya. sempurna kan. Khitan Apa itu, Mas? khitan itu sunat tadi yang saya Yang tadi loh. iya itu khitan, biar sempurna. Sebelum pulang ini mau tak khitan dulu. Jadi Pak Ustadz juga baru pertama ini mau khitan seseorang yang mu'alaf ya, baru ini. Wong anak saya aja tak khitanin ke dokter sana lah, karena Anaknya tuh dibawa ke dokter lah, saya belum pernah, katanya belum pernah hitanin orang. iya Tak tapi hilang loh. nggak apa-apa nanti Anak disambung. beliau ini lagi, kita gimana dong? Gini aja nih, pokoknya para GSP ini rencana insya Allah nanti ya ada acara selamatan lah, acara syukuran di sini. Tapi sebelumnya dihitan dulu, sebelum juga mau ta'aruf ya, gitu kan? Karena itu energinya yang diganggu oleh Kunti ya, sering ketawa-ketawa di rumahnya, dia juga ngerasa badannya panas, gemeter gitu. Oke, langsung aja yuk. Tak ambilin dulu sini. Lah itu yang tadi tuh. Iya, sama aja cepetan. Udah pokoknya. Ayo. Gua tak sunat belakang dulu. Para KSP, saya mau khitanin Mas Muhammad Hidayatullah ya. Pakai namanya Kudu. Doain ya biar nggak sakit. Mas ini Mas. Banyak darahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.